warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat sore teman-teman semuanya, dan selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, saat ini musim penghujan teman-teman. Kemana-mana jangan lupa pakai jas hujan biar tidak kehujanan, ben ora teles. Nah, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang menyempatkan untuk melihat video ini, menyimak video ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya, channel Lemah Teles. Gusti Allah sing bales. Oke, pada kali ini kita akan mencoba membahas mengenai tentang obat teman-teman. Nah, kenapa saya mau membahas obat? Nah, karena begini, karena latar belakang saya sendiri adalah seperti video opening channel saya ya, farmasis, rider, dan fotograf. Farmasis ya tahu sendiri semua tentang obat-obatan, rider tukang motor, brem. Terus kemudian kalau fotograf ya tukang foto, seni mengambil foto dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang obat yang sudah viral di mana-mana. Semuanya kenal, semuanya tahu. Nah, obat itu tidak lain, namanya adalah apa? Acetaminophen. Nah, apa itu acetaminophen? Tahu nggak? Mesti ini nggak tahu atau mungkin asing. Nah, acetaminophen teman-teman itu adalah nama lain dari paracetamol. Nah, kalau paracetamol pasti semua teman-teman tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semuanya teman di sini pasti tahu. Nah, paracetamol itu historinya, sejarahnya seperti ini teman-teman. Pada tahun 1893, seorang dokter von Mering mulai mengusung penggunaan paracetamol, dan pada tahun 1949 barulah paracetamol itu digunakan secara global di mana-mana. Karena khasiatnya sendiri kita tahu, paracetamol khasiatnya apa teman-teman? Nah, yang pertama, untuk penurun panas atau istilah medisnya itu antipiretik. Nah, itu ya, kalau dengar antipiretik artinya obat yang berfungsi untuk penurun panas. Yang kedua, fungsinya adalah analgetik atau pengurang rasa sakit. Nah, baik sakitnya, tapi ini sakit derajat ringan ya, ringan, nggak sampai sakit yang nilai nyerinya itu tinggi. Nyeri ringan seperti sakit kepala, sakit gigi, atau mungkin migrain, sakit hati. Kalau sakit hati itu sepertinya ya mungkin bisa ya paracetamol. Karena apa? Setelah minum paracetamol, lalu kita berjuang mengelola emosi kita, mengelola diri kita. Mengapa kita seperti ini? Mengapa kita bisa sakit? Menyadari, pantaskah diri ini disakiti? Lalu kita berdiri tegak melawan sakit itu dan akhirnya sembuh. Tidak. Kita lanjut ke paracetamol. Nah, fungsi dari paracetamol sendiri, fungsi pokoknya utama yang kita kenal, dia adalah analgetik dan antipiretik, pengurang rasa sakit skala nyeri dan penurun panas. Nah, itu ya khasiatnya. Terus kemudian ketersediaan di lapangan, di pasaran untuk masyarakat, ada berapa jenis paracetamol? Paracetamol ada berbagai macam sediaan. Yang pertama ada injeksi, ada sirup, ada tablet, ada tetes atau drop, dan ada suppositoria, enema yang dimasukkan lewat anus. Nah, namun pada video kali ini kita fokus hanya pada ke tablet, sirup, dan tetes atau drop. Nah, itu penggunaan yang umumnya, lazimnya masyarakat sering gunakan. Ya, siapa saja yang pantas meminum tablet, pantas meminum sirup, pantas meminum drop atau tetes? Apakah orang dewasa boleh meminum tetes atau drop? Apakah orang dewasa boleh meminum sirup? Ataukah bayi yang baru lahir boleh meminum tablet? Kita simak video berikutnya ini. Untuk dosis paracetamol, saya mengambil informasi dari website BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Bisa diakses di website ini ya. Berikut dosisnya.
Bagaimana? Apakah teman-teman bisa memahaminya? Memahami informasi dari website tersebut? Oke, kalau agak susah akan saya rangkum ke dalam beberapa tabel. Berikut tabelnya. Untuk dewasa atau di atas 12 tahun, dosis sekali minum 500 mg sampai dengan 1 gram. Untuk anak usia 9 sampai 12 tahun, dosis sekali minum 360 mg sampai dengan 500 mg. Untuk anak 6 sampai 9 tahun, dosis sekali minum 250 mg sampai dengan 360 mg. Nah, kemudian untuk anak 2 sampai 6 tahun membutuhkan 120 mg sampai dengan 250 mg. Untuk anak 1 sampai 2 tahun, dosis sekali minum 120 mg. Untuk anak 1 tahun ke bawah, dosis sekali minum 60 mg atau atas petunjuk dokter. Dosis yang saya jelaskan tadi bisa diulang dengan jarak waktu setiap 4 sampai 6 jam. Oke, itu tadi ya informasi mengenai dosis paracetamol untuk usia dewasa, 12 tahun, 6 tahun, 1 tahun, dan di bawah 1 tahun. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa tablet, berapa mili sirup, berapa sendok sirup, berapa tetes obat yang harus saya berikan kepada anak saya, bapak saya, suami saya, atau kepada tetangga saya? Nah, gini penjelasannya seperti ini teman-teman ya. Kita akan kasih contoh satu persatu, mulai dari dewasa sampai anak dan bayi. Yang pertama kita bahas dewasa atau di atas 12 tahun. Biasanya mereka akan lebih suka meminum tablet. Kita lihat satu tablet mengandung 500 mg paracetamol. Apabila dosisnya 500 mg sampai 1 gram, artinya sekali minum bisa 1 sampai 2 tablet. Untuk kondisi tertentu, orang dewasa atau di atas 12 tahun ini ada yang tidak bisa meminum tablet. Lalu bagaimana? Bisa diakali dengan tablet tersebut digerus atau dilembutkan, atau meminum sediaan paracetamol yang sirup. Untuk sediaan sirup, setiap 5 mili mengandung 120 mg paracetamol. Apabila dosis dewasa 500 mg sampai dengan 1 gram, berarti sekali minum membutuhkan 20 mili sampai 40 mili sirup. Selanjutnya untuk anak-anak. Untuk anak 9 sampai 12 tahun membutuhkan 360 mg sampai dengan 500 mg paracetamol atau 15 mili sampai dengan 20 mili sirup. Untuk anak 6 sampai 9 tahun membutuhkan paracetamol 250 mg sampai dengan 360 mg atau 10 mili sampai dengan 15 mili sirup. Untuk anak 2 sampai 6 tahun membutuhkan 120 mg sampai dengan 250 mg atau 5 mili sampai dengan 10 mili sirup. Untuk anak 1 sampai 2 tahun membutuhkan 120 mg paracetamol atau 5 mili sirup. Selanjutnya bayi atau usia di bawah 1 tahun. Biasanya bayi atau usia yang di bawah 1 tahun lebih sering menggunakan paracetamol dalam bentuk drop karena praktis penggunaannya dan juga akurasi serta presisi miligram obat di setiap alat takar minum obatnya. Untuk paracetamol drop ini setiap 0,6 mili mengandung 60 mg paracetamol. Untuk anak di bawah 1 tahun biasanya atas petunjuk dokter atau dosisnya 60 mg sama dengan 0,6 mili drop. Oh iya, dalam mengukur jumlah mililiter dalam alat takar baik itu tutup gelas ataupun pipet harus benar-benar tepat pada garis ukurannya ya teman-teman. Oke, satu informasi lagi. Di kolom dosis, kolom bagian terakhir ada keterangan setiap 4 sampai 6 jam. Itu apa artinya? Berarti paracetamol bisa diminum setiap 4 sampai 6 jam. Maksudnya begini,
Apabila teman-teman minum paracetamol sesuai dosisnya yang saya jelaskan tadi, selama 6 jam baru muncul panas lagi, berarti kita minum tiap 6 jam sekali. Tapi kalau kita minum paracetamol kemudian 4 jam, baru 4 jam kita sudah panas, boleh diminum. Berarti antara rank 4 sampai 6 jam sekali paracetamol bisa diminum, sekali minum sesuai dosis yang saya jelaskan tadi. Oke, gitu ya. Jadi jangan takut meminum paracetamol. Jangan takut berapa kali sehari ini, itu ada keterangannya 4 sampai 6 jam. Setiap 4 sampai 6 jam. Nah, bisa 4 jam sekali, bisa 6 jam sekali. Dan yang terakhir, paracetamol adalah salah satu obat yang aman untuk ibu menyusui atau ibu hamil, untuk aman segala usia. Akan tetapi paracetamol memiliki resiko atau batasan bagi orang-orang yang mempunyai gangguan fungsi organ tubuh, terutama liver. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas di next video. Untuk kali ini kita fokus kepada paracetamol, dosisnya, aturan pakainya, dan sejarahnya dulu saja. Terima kasih. Begitu dulu ya teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk diri saya, bermanfaat untuk teman-teman, dan bermanfaat untuk semuanya. Bisa membantu teman-teman lebih paham siapa sebenarnya paracetamol. Begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.